Tugasku menemanimu. Hai sahabat masuk, kembali bersama Mimin Nata di sini. Mimin kali ini akan membawakan alur cerita Donghua Solen 2 episode 102. Di episode sebelumnya, Yu Hao telah menciptakan 3 teknik ilahi dengan kerinduannya akan Dong-er, namun Benua Doulo tidak dalam masa tenang lagi. Kekaisaran Ryu telah bertindak, berbagai elit Benua Doulo telah disandra. Sekte Tang yang dipimpin Wo Yu Hao dan Akademi Strik yang dipimpin Penatu Aswan bekerja sama untuk mencari dan berusaha untuk membebaskan Sandra. Dapatkah mereka menemukannya? Sebelum masuk ke dalam cerita, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 2 episode 102. Mari kita mulai. 就算只有半级魂力，也可以实现光学隐身。 Di istana Kekaisaran Ryu, Sutianran murka karena ada hampir 400 istri jiwa telah tewas dan juga terluka parah. Perbatasan yang sudah dilengkapi dengan penjagaan ketat, bahkan persenjataan dan alat jiwa serangan yang kuat telah porak-poranda. Pada kenyataannya, pasukan perbatasan telah gagal. Kegagalan ini disebabkan oleh pihak Strik. Untuk segera mengatasi masalah ini, Sutianran mengutus seseorang mengundang tutor kekaisaran ke istana untuk mendiskusikannya. Melihat situasi ini, Jushi berpendapat bahwa masalah yang tengah mereka hadapi saat ini cukup janggal, terutama ketika Akademi Strik yang selalu bersikap netral berhadapan dengan militer mereka. Bahkan para Dolo Transcendent Akademi Strik telah turun melakukan penyerangan. Dari hal ini, Jushi menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Akademi Strik merupakan suatu tindakan pengalihan. Meskipun kekuatan besar telah dikerahkan, tampaknya pihak Strik bertujuan untuk menarik perhatian kekuatan eselon atas dari Sekte Roh Suci untuk turun tangan. Mendengar ini, Sutianran menyimpulkan bahwa serangan di perbatasan hanyalah sebuah pengalihan dan sasaran utama lawan pastilah tempat lain. 历来是占中立立场及斗罗级别的强者，恐怕 Beralih pada misi tim elit Sekte Tang yang telah tiba di kota matahari terbit. Mereka tercengang dengan penjagaan yang sangat ketat meskipun suatu insiden telah terjadi. Tidak hanya pasukan perbatasan dengan segala persenjataan, pada gerbang kota ditempatkan berbagai alat jiwa. Bahkan juga ada pendeteksi kekuatan jiwa yang dapat mengidentifikasi fluktuasi kekuatan jiwa. Susansi sedikit khawatir dengan situasi di depannya. Namun Wo Yu Hao memberi mereka arahan. Wo Yu Hao akan pergi menangani permasalahan ini. Untuk itu, dia mempercayakan situasi di sana pada Chaito dan Susansi. Kecuali Wo Yu Hao, kelima orang sisanya tetap maju. Nan Qiu cukup gemetar takut mereka akan ditemukan. Salah satu penjaga mendatangi rombongan mereka dan sedikit bertanya. Chaito menyamarkan mereka sebagai rombongan yang datang untuk melakukan bisnis. Penjaga itu memeriksa segala yang mereka bawa dan ketika dirasa aman mereka dipersilakan untuk maju menjalani pemeriksaan. Nan Qiu tak dapat menyembunyikan rasa gugupnya. Karena itu, meski Chaito telah menawarkan diri untuk maju terlebih dahulu, penjaga telah menaruh curiga pada Nan Qiu. Nan Qiu makin gugup. Dia berusaha memperlama prosesnya, bahkan dia menggoda penjaga. 4 lainnya sangat tak habis pikir dengan tindakan Nan Qiu. Dengan tindakannya, antrian di gerbang terhambat sehingga beberapa pihak merasa terganggu. Penjaga segera melanjutkan sehingga upaya Nan Qiu tidak membuahkan hasil. Nan Qiu maju perlahan penuh keraguan dan ketakutan. Di saat yang sama, Chaito, Susansi Cicuachen, dan Yi Guyi juga ketar-ketir melihat Nan Qiu. Saat Nan Qiu hampir menyentuh cahaya pemindai, sesuatu yang besar terjadi. Ledakan besar bergema di kejauhan. Alarm kota berbunyi. Para penjaga berlari untuk mengevakuasi sehingga pemeriksaan tak lagi penting. Gerbang kota akan segera ditutup demi keamanan.
Kekacauan yang ada membuat kelima elit Sekte Tang dapat menyusup dengan mudah. Meski berhasil memasuki kota, Nan Qiuqiu tak tampak merasa lega. Dia khawatir bagaimana dengan nasib Wo Yuhao, namun Su Shanxi menenangkannya dan mereka fokus pada tujuan awal. 走吧。 Para penjaga yang telah menyebar mencari penyebab ledakan, namun mereka kembali dengan tangan hampa. Tak satu pun ditemukan. Mereka lalu kembali ke gerbang kota untuk melakukan tugas mereka. Gerbang kembali dibuka. Wo Yuhao berada di antrian dan mulai memasuki gerbang melalui pemeriksaan ketat itu. Namun dengan mudah dia berhasil melewatinya. Kemampuan kendali atas kekuatan spiritualnya telah meningkat. Wo Yuhao dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk sepenuhnya menekan kekuatan jiwa di dantiannya. Itulah mengapa alat jiwa pemindai tidak dapat mendeteksi fluktuasi kekuatan jiwanya. Seluruhnya berhasil menyusup ke kota matahari terbit. Namun Wo Yuhao tak kunjung menampakkan diri pada rekan-rekannya sehingga mereka masih terus diliputi dengan kekhawatiran. Kelimanya menunggu di sebuah restoran, namun ia tak kunjung datang. Siang berubah petang, petang berganti malam. Penjagaan sangat amat ketat. Meski berada di dalam kota, Su Shanxi tidak tenang karena Wo Yuhao tak kunjung tiba. Saat dia mulai kehilangan ketenangan, ia berniat untuk mencarinya. Namun tiba-tiba Wo Yuhao muncul di hadapannya. Ia berhasil lolos dari penjagaan ketat kota matahari terbit. Setelahnya, mereka berkumpul dan Wo Yuhao membagikan informasi yang ia dapat selama mengamati kota matahari terbit. Kota matahari terbit dijaga dengan sangat ketat. Bahkan tidak ada jejak emas roh yang terlihat kecuali pasukan pertahanan kota. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tempat para sandera ditawan akan sangat rahasia. Yu Hao mulai memberikan instruksi untuk apa yang akan mereka lakukan keesokan harinya. Mereka akan mulai berpencar dan bertindak secara rahasia karena nyawa para sandera yang jadi taruhannya. 必须隐秘行事，绝不可惊动诸方。 Pagi telah tiba, waktunya untuk menjalankan misi. Yu Hao membagi tugas karena mereka akan bergerak terpisah. Su Shanxi dan Ji Chuozhen bergerak bersama ke selatan dengan penyamaran sebagai pengusaha kaya dan pengawalnya. Wilayah sasaran mereka adalah kawasan komersial di selatan kota. Kelompok kedua adalah Caito dan Ye Guyi yang menyamar sebagai petani buah yang datang untuk menjual jeruk madu. Kawasan sasaran mereka adalah pemukiman di sebelah utara kota. Kelompok terakhir adalah Wo Yuhao dan Nan Qiuqiu dengan kawasan sasaran fasilitas pertahanan militer kota. Mereka bergerak sesuai rencana, namun Wo Yuhao yang satu tim dengan Nan Qiuqiu tidak bisa fokus karena ocehan Nan Qiuqiu. Yu Hao lantas memintanya untuk bergabung dengan kelompok Caito dan Ye Guyi. 队长，我们是扮作什么？ Mereka berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan informasi hingga petang, namun mereka kembali dengan tidak mendapatkan informasi yang diinginkan. Malam itu, Wo Yuhao masih belum kembali. Wo Yuhao berkeliaran terus mencari informasi yang dibutuhkan, namun Wo Yuhao masih tak menemukan sandera maupun mas roh yang menjaganya. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, Wo Yuhao tiba-tiba merasakan ada fluktuasi kekuatan jiwa di sekitarnya. Ia bergegas mencari. Di sisi lain, seorang pedagang nyentrik sedang menjajakan dagangannya dengan menggelikan yang membuat semua pembelinya kabur. Saat bel berbunyi, kepanikan melandanya dan ia bergegas pergi hingga tak menyadari sesuatu jatuh dari sakunya. Yu Hao memungut plakat yang terjatuh dari seorang pedagang nyentrik itu. Yu Hao mengikuti kemana perginya pedagang itu hingga sampai di sebuah tempat yang cukup tersembunyi. Yu Hao segera masuk dan tampak itu seperti sebuah bar dengan orang-orang yang tampak mengerikan. Seisi ruangan terdiam saat Wo Yuhao memasuki ruangan. Yu Hao tidak memperdulikan pandangan orang-orang itu dan terus maju. Dia merasakan adanya nafas
dari seorang mas roh jahat. Wo Yuhao memasuki ruangan yang tampak bagaikan lorong dengan banyak pintu. Dari salah satu celah pintu, Yuhao bisa melihat seorang wanita berceloteh tentang roh suci yang turun ke dunia. Namun hal yang tak terduga, wanita itu tengah menyiksa penjual nyentrik yang Wo Yuhao ikuti. Pedagang itu terus memohon ampun, namun tak digubrisnya. Ia terus menyiksa dengan gila-gilaan. Namun di tengah kegilaannya, tiba-tiba ia merasakan kehadiran seseorang. Keberadaan Wo Yuhao ditemukan. Wanita itu segera mengejar Wo Yuhao. Wo Yuhao yang sadar bahwa dirinya diikuti, sengaja membawa wanita itu pergi ke tempat yang tidak akan menarik perhatian tentara pertahanan kota. Yuhao melesat di antara bangunan-bangunan kota hingga akhirnya sampai di sudut kota, tempat yang paling tenang dan sepi. Dia lantas berhenti dan langsung bertanya pada wanita itu tentang di manakah Sandra dari berbagai sekte disembunyikan. Wanita itu segera sadar bahwa Wo Yuhao sengaja memancingnya ke tempat ini. Yuhao membuka identitasnya dan wanita itu segera meremehkan Wo Yuhao yang hanya seorang raja roh 5 cincin. Yuhao segera waspada ketika lawan melepaskan cincin rohnya. 8 cincin roh naik satu persatu. Ya, wanita itu adalah seorang dolo jiwa jahat 8 cincin. Kutukan dendam dirilis. Wanita itu melepaskan keterampilan jiwa ketiganya yang mampu mengguncang mental. Segera Wo Yuhao menyadari bahwa roh pelindung wanita itu adalah roh balas dendam. Wanita itu memiliki roh pelindung mutasi yang bangkit pada usia 15 tahun. Roh pelindung wanita itu berasal dari kebencian yang mencapai puncak hingga ke tahap balas dendam. Meskipun tekanan mental yang kuat segera menekan Wo Yuhao, namun meskipun tekanan mengerikan melanda Wo Yuhao sebagai mas roh tipe spiritual yang kuat, ia berhasil menangani tekanan yang diberikan dan menggunakan tulang roh untuk berteleportasi. Namun bukannya melarikan diri, ia muncul di belakang wanita itu dan melepaskan mata setan ungunya. Wo Yuhao menyeret balik wanita itu ke dalam pertarungan mental. Mas roh jahat itu makin murka. Dengan penuh tekad, ia akan membuat Wo Yuhao mati dengan mengenaskan. Demikianlah Solen 2 episode 102. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena tugasku kan selalu menemanimu.